Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kali ini saya akan membawakan tema yaitu pengertian, strategi dan metode pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Oke, langsung saja. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusun strategi adalah pencapaian tujuan. Dengan demikian, penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. Oleh sebab itu, sebelum memutuskan strategi, perlu merumuskan tujuan yang jelas yang dapat diukur keberhasilannya, sebab tujuan adalah rohnya dalam implementasi suatu strategi. Kemudian kita masuk kepada macam-macam strategi pembelajaran dari Al-Quran dan Hadis itu sendiri. Yang pertama yaitu ada strategi pembelajaran secara langsung. Nah, strategi pembelajaran secara langsung ini merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Strategi ini efektif untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahap. Pembelajaran langsung biasanya bersifat edukatif. Kemudian, menurut Kardi Danur, sebagaimana yang dikutip oleh Trianto, dinyatakan bahwa langkah-langkah strategi pembelajaran langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan menyiapkan siswa. Tentunya sebelum kita memulai pembelajaran harus ada tujuan dari pembelajaran itu apa. Kemudian harus adanya siswa juga. Kemudian yang kedua ada presentasi dan demonstrasi. Nah, bahasa kedua pembelajaran langsung adalah melakukan demonstrasi pengetahuan dan keterampilan. Titik kunci untuk berhasil ialah mempresentasikan informasi sejelas mungkin dan mengikuti langkah-langkah demonstrasi yang efektif. Kemudian memberikan latihan terbimbing. Salah satu tahapan terpenting dalam pengajaran langsung ialah cara seorang guru itu mempersiapkan dan melaksanakan pelatihan terbimbing. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Jadi misal ketika kita belajar, ketika kita udah menyampaikan isi materi tersebut, kita coba untuk mengecek sejauh mana sih seorang murid itu paham akan materi yang telah kita sampaikan. Kemudian yang selanjutnya itu memberikan kesempatan latihan mandiri. Nah, biasanya ketika sudah selesai melakukan pembelajaran, biasanya seorang guru itu memberikan latihan mandiri atau coba mengasih latihan sejauh mana dia memahami pembelajaran tersebut. Kemudian ada yang kedua yaitu strategi pembelajaran tidak langsung. Nah, strategi pembelajaran tidak langsung sering disebut inquiry, edukatif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan penemuan. Berlawanan dengan strategi pembelajaran tidak langsung umumnya berpusat pada peserta didik. Meskipun dua strategi tersebut sering melengkapi. Peran guru bergeser dari seorang penceramah menjadi fasilitator, kemudian guru mengelola lingkungan belajar memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat. Nah, adapun kelebihannya yaitu mendorong ketertarikan dan keingintahuan peserta didik, kemudian menciptakan alternatif dan penyelesaian masalah. Yang ketiga itu mendorong kreativitas dan pengembangan keterampilan interpersonal dan keterampilan yang lain. Kemudian pemahaman yang lebih baik, kemudian mengekspresikan pemahaman. Kemudian yang ketiga yaitu adalah strategi pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif ini menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Nah,
Diskusi dan sharing memberikan kesempatan peserta didik untuk berdiskusi terhadap gagasan, pengalaman, pendekatan, dan pengetahuan guru atau temannya, dan untuk membangun cara alternatif untuk berpikir dan merasakan. Strategi ini antara lain peserta didik dapat belajar dari temannya dan guru untuk membangun keterampilan sosial dan kemampuan mengorganisasikan pemikiran dan membangun argumen yang rasional. Strategi pembelajaran interaktif memungkinkan untuk menjangkau kelompok-kelompok dan metode-metode interaktif. Kekurangan dari strategi ini sangat bergantung pada kecakapan guru dan dalam menyusun dan mengembangkan dinamika kelompok belajar. Kemudian ada strategi pembelajaran empirik. Nah, pembelajaran empirik berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik dan berbasis aktivitas, refleks pribadi tentang pengalaman dan formulasi perencanaan menuju penerapan pada konteks yang lain merupakan faktor kritis dalam pembelajaran empirik yang efektif. Adapun kelebihan strategi empirik yaitu: 1. Meningkatkan partisipasi peserta didik. Yang kedua, meningkatkan sifat kritis peserta didik. Kemudian yang ketiga, meningkatkan analisis peserta didik dapat menerapkan pembelajaran pada situasi yang lain. Kemudian yang kelima yaitu ada strategi pembelajaran mandiri. Nah, strategi pembelajaran mandiri ini merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Kelebihan dari strategi ini ialah membentuk peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Sedangkan kekurangan strategi ini ialah apabila peserta didik belum dewasa, maka sulit menggunakan pembelajaran mandiri. Adapun langkah-langkah dari strategi pembelajaran mandiri adalah: 1. Yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru memberikan kegiatan kepada anak untuk mempelajari tema atau materi belajar dari media interaktif yang disediakan guru. Kemudian yang ketiga itu anak mempelajari materi atau kegiatan pembelajaran yang belum dimengerti dengan cara mengecek pemahaman anak melalui instrumen yang disediakan guru. Kemudian guru melakukan evaluasi pembelajaran. Kemudian selanjutnya itu kesimpulan. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu, artinya arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Adapun macam-macam dari strategi pembelajaran Al-Quran dan Hadis antara lain yaitu strategi pembelajaran langsung, strategi pembelajaran tidak langsung, strategi pembelajaran interaktif, strategi pembelajaran mandiri, dan yang selanjutnya itu strategi pembelajaran yang empirik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.